Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan atau looping di dalam bahasa pemrograman Java. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Kita pasti sering menjumpai aktivitas yang berulang-ulang di kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ahmad adalah seorang pelajar. Ahmad masuk sekolah setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Di minggu pertama, Ahmad masuk pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Minggu kedua, Ahmad juga masuk pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Begitupun pada minggu ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itulah perulangan yang terjadi pada aktivitas Ahmad. Contoh perulangan yang lain adalah ketika seorang guru hendak memeriksa kehadiran siswa di kelas dengan memanggil siswanya satu persatu sesuai nomor presensi yang tertera di daftar hadir. Maka guru tersebut melakukan aktivitas perulangan. Begitulah beberapa contoh perulangan yang ada di sekitar kita. Perulangan adalah sebuah proses yang akan mengulang satu atau beberapa statement terus-menerus hingga sampai pada kondisi berhenti. Lalu bagaimana perulangan di dalam bahasa pemrograman Java? Terdapat dua bentuk perulangan yang ada di dalam bahasa pemrograman Java, yaitu for dan while. Bentuk perulangan yang pertama yaitu for. For umumnya digunakan pada perulangan yang jumlah iterasinya sudah pasti atau sudah diketahui sebelumnya. For memiliki formula yaitu for inisialisasi, kondisi, iterasi, dan statement yang akan diulang. Inisialisasi adalah nilai awal pada variabel yang akan digunakan untuk mengontrol perulangan. Kondisi adalah ekspresi yang menyatakan berhentinya suatu perulangan. Iterasi adalah kondisi yang menyebabkan pengulangan terus berjalan, bisa berupa penambahan atau pengurangan iterasi. Alur proses berjalannya perulangan for dapat ditunjukkan melalui flowchart berikut ini. Pertama-tama, perulangan for dimulai dengan menentukan inisialisasi atau nilai awal. Kemudian, cek kondisi untuk memastikan apakah program akan lanjut atau berhenti. Jika kondisi bernilai true atau benar, maka program akan lanjut untuk mengeksekusi statement yang telah ditentukan. Setelah statement dieksekusi, iterasi secara otomatis akan bertambah atau berkurang dari nilai awal yang telah ditentukan sebelumnya. Iterasi yang digunakan, apakah itu iterasi penambahan atau pengurangan, menyesuaikan dengan iterasi yang dicantumkan di dalam kode program. Kemudian, kembali lagi untuk cek kondisi apakah bernilai true atau false. Program akan terus berjalan atau menjalankan statement jika kondisi bernilai true. Akan tetapi, program akan berhenti ketika kondisi bernilai false. Itulah alur proses dari bentuk perulangan for. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contoh-contoh perulangan for melalui kode program. Perhatikan kode program berikut ini. Adakah yang bisa menebak output dari program tersebut? Jika kita amati, kode program tersebut adalah kode program untuk menampilkan teks Java sebanyak 3 kali dalam satu baris. Maka, output dari kode program tersebut yaitu sebagai berikut. Bagaimanakah alur proses kode program tersebut berjalan sehingga menghasilkan output yang diinginkan? Pertama-tama, perulangan for ini memiliki variabel i yang diberi nilai awal yaitu 0.
Variabel i akan dicek kondisinya apakah nilainya kurang dari 3. Karena true, maka program mengeksekusi statement untuk menampilkan Java. Jadi untuk i sama dengan 0, outputnya adalah Java. Selanjutnya, karena i++, maka iterasi bertambah dari yang bernilai 0 sekarang menjadi 1. Untuk i sama dengan 1, dicek kembali kondisinya apakah bernilai kurang dari 3. Karena true, maka teks Java ditampilkan kembali di samping output sebelumnya. Secara otomatis, iterasi akan bertambah dari yang bernilai 1 sekarang menjadi tepat sekali. I saat ini akan bernilai 2. Untuk i sama dengan 2, dicek kembali kondisinya apakah bernilai kurang dari 3. Karena true, maka teks Java ditampilkan kembali di samping output sebelumnya. Secara otomatis, iterasi akan bertambah dari yang bernilai 2 sekarang menjadi 3. Untuk i sama dengan 3, dicek kembali kondisinya apakah bernilai kurang dari 3. Karena false, maka program berhenti berjalan. Sehingga output akhir yang akan tampil yaitu teks Java sebanyak 3 kali di dalam satu baris. Nah, setelah kita simak bersama-sama, ternyata perulangan itu akan terus terjadi jika kondisi bernilai true atau benar, dan akan berhenti ketika kondisi bernilai false atau salah. Bentuk perulangan yang kedua yaitu while. While mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Perulangan while akan menjalankan statement jika kondisi terpenuhi atau bernilai true. Perulangan while umumnya terdiri dari 2, yaitu while dan do while. While dan do while memiliki formula yaitu Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan flowchart antara while dan do while. Pada perulangan while, pertama-tama melakukan inisialisasi. Kemudian, pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi bernilai true, maka program akan menjalankan statement yang telah diinstruksikan, dan selanjutnya secara otomatis iterasi bertambah atau berkurang. Kemudian akan dicek lagi kondisi apakah bernilai true atau false. Begitulah seterusnya, perulangan while akan menjalankan statement selama kondisi bernilai true dan akan berhenti ketika kondisi bernilai false. Pada perulangan do while, lakukan inisialisasi. Kemudian, program akan menjalankan do statement terlebih dahulu dan secara otomatis iterasi bertambah atau berkurang. Setelah itu dicek kondisi apakah bernilai true atau false. Jika kondisi bernilai true, maka program akan melanjutkan menjalankan statement kembali. Namun jika false, maka program akan berhenti. Contoh penerapan perulangan while dan do while akan kita bahas melalui contoh kode program berikut ini. Melihat dari kedua kode program, manakah perulangan while dan manakah perulangan do while? Ya, sebelah kiri adalah perulangan while dan sebelah kanan adalah perulangan do while. Adakah yang tahu output dari kode program tersebut? Jika kita amati proses berjalannya while, inisialisasi yang dilakukan yaitu mendeklarasikan variabel i dengan nilai 5. Kemudian akan dicek kondisi apakah variabel i bernilai kurang dari 7
Karena true, maka keluar teks Java dan secara otomatis iterasi bertambah karena i++. Variabel i kini bernilai 6 dan dicek kondisinya apakah kurang dari 7. Karena true, maka keluar teks Java lagi dan secara otomatis iterasi bertambah karena i++. Variabel i kini bernilai 7 dan dicek kondisinya apakah kurang dari 7. Karena false, maka program berhenti berjalan. Dan output dari perulangan while tersebut yaitu Java. Untuk perulangan do while, alurnya berbeda dengan while karena teks Java akan dikeluarkan terlebih dahulu oleh perintah do dan secara otomatis iterasi bertambah karena i++. Hal ini membuat variabel i yang awalnya bernilai 5 kini menjadi 6. Setelah itu, baru akan dilakukan pengecekan kondisi variabel i, apakah kurang dari 7. Karena i sama dengan 6 dan bernilai true, maka program akan lanjut mengeluarkan teks Java dan secara otomatis iterasi bertambah karena i++. Variabel i kini bernilai 7 dan dilakukan pengecekan kondisi kembali. Karena kondisi bernilai false, maka program berhenti berjalan. Jika kita amati pada dua contoh kode program tersebut, memiliki output yang sama, namun berbeda pada proses berjalannya program. Output bisa berbeda jika dari awal kondisi bernilai false. Perulangan while tidak akan mengeluarkan output apapun atau dengan kata lain tidak memiliki output. Namun pada perulangan do while, setidaknya telah memiliki satu output karena statement dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pengecekan kondisi. Begitulah contoh sederhana perulangan while dan do while. Demikianlah beberapa penjelasan terkait perulangan atau looping, yaitu for dan while di mana terdiri dari while dan do while. Selain itu, juga telah kita pelajari bersama-sama contoh penerapannya di dalam bahasa pemrograman Java. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat.